Sebelum kita mulai kebaktian kita, kita bernyanyi sebuah lagu. Semua semangat nyanyi lagunya ya. Ada di depan. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Silakan duduk. Kita akan sama-sama ucapkan titah Tuhan. Tapi sebelum Natal kita sudah sampai pada titah yang ketiga. Sekarang yuk kita lanjutkan titah keempat. Ya. Titah keempat semuanya. Semua yang ada di ruangan biar rame gitu ya, Tuhan senang. Titah keempat semua. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kita berdoa yuk. Kita berdoa untuk dapat melakukan perintah Tuhan. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi Kak Yos. Oke adik-adik kita bernyanyi. Lihat ke depan ya semuanya. Karena ini hari bahagia.
dosa dan kesalahan kita. Lopit tangannya, kita akan sama-sama mengucapkannya. Yuk, dan ampunilah semua, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silakan duduk. Dan kita akan membaca ayat bulanan untuk Januari. Siapa yang bawa Alkitab angkat tangan? Banyak. Ada tertulis di dalam Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-11. Yuk, siapa yang sudah menemukan angkat tangan? Pasti belum, kan baru Inang bilang ya. Yesaya 43 ayat 11. Ada yang sudah menemukannya? Kak, tolong dibantu adik-adik yang belum bisa buka ya, supaya mereka menjadi bisa. Sudah menemukannya? Yesaya 43 ayat 11. Sudah. Perjanjian lama. Ada yang sudah menemukannya? Ada? Sudah ketemu? Masih ada yang cari. Itu Kak Yosta lagi bantu temannya cari ya sayang ya. Yesaya 43 ayat 11, demikian firman Tuhan. Inang bacakan dari depan ya. Yesaya 43 ayat 11, demikian firman Tuhan. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripada Aku. Sekali lagi ya, Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripada Aku. Ada yang sudah bisa membacanya sendiri pakai Alkitab? Bisa dan mau membacanya? Yuk, siapa yang mau baca di tempatnya berdiri? Ada yang mau? Kalau ada yang mau, Kak Yosta akan kasih mic-nya. Ada? Kalau begitu kita baca ada. Kasih Kak Yos mic-nya biar dia kuat membacanya untuk teman-teman ya. Nyaring-nyaring ya bacanya. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat lain selain Aku. Hebat, terima kasih. Silakan duduk. Semua yuk kita membacanya masing-masing sama-sama. 1, 2, 3. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripada Aku. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, serta memelihara dan menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi Kak Yos. Adik-adik kita bernyanyi. Semua bernyanyi adik-adik. Tuhan ku
hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku. Ampunilah. Ayat 2 adik-adik, bangkit berdiri. Kalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku sercela, ampunilah. Kita akan mengucapkan pengakuan iman sekarang. Lipat tangan, tutup matanya. Kita akan ucapkannya lambat-lambat saja supaya adik-adik yang kecil yang baru belajar bisa mengikutinya ya. Kita sama-sama ucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi Kak Yos, setelah itu kita akan mendengarkan warta sekolah. Oke adik-adik, kita bernyanyi. Oke, lihat di depannya sayang. Tuh. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, adik-adik, untuk hari ini pengumuman yang akan kakak sampaikan adalah yang pertama, absen mulai dibuka. Jadi ini Bu Guru nanti ini semua nih Bu Guru catat semua nama-namanya ini, dan juga adik-adik yang online Bu Guru juga catat namanya ya, ditulis di absennya, hadir Bu Guru. Saya misalnya Owan hadir Bu Guru, karena Owannya lagi pilek tidak bisa ikut, dia akhirnya online di rumah, tidak apa-apa. Oke adik-adik, pastikan pada saat ibadah di gereja kondisi badan pasti harus sehat. Kalau sakit, batuk, pilek gitu di rumah saja online. Ya adik-adik ya, batuk sikit,
online saja ya sayang, supaya tidak terkena kawan-kawannya. Kalau misalnya lagi guru aku pusing, tidak apa-apa, di rumah saja dulu ya. Minggu depan kalau sehat kembali lagi ke gereja bersama-sama ibadah di sini. Oke, adik-adik yang online, selamat hari Minggu. Inang, ada lagi yang mau disampaikan? Oh, ada Kak Yos. Oh iya, silahkan Inang. Karena untuk sekolah-sekolah tertentu jam belajar di sekolah sudah full. Artinya sudah dari Senin sampai Jumat. Kalau kemarin itu kan karena masih belum terlalu aman menurut pemerintah, jadi anak-anak bolehnya sekolah 3 kali seminggu, itu pun jamnya sampai jam 9. Tapi mulai waktu ke depan atau bahkan ada yang besok tuh sudah full, artinya dari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam yang kecil 3 ke bawah itu sampai jam 12. Nah, karena itu kalau yang kelas 1-nya itu dan kelas 2 dan kelas 3-nya harus mengikuti jam belajar yang sudah sebegitu lamanya, bawa bekal tapi dengan catatan. Makan tidak boleh jajan di luar, bawa makannya makan di kelas sesuai dengan aturan sekolah. Prokesnya gimana Nang? Ya habis makan pakai masker, bawa makan sendiri, bawa minum sendiri, bawa sendok sendiri. Sanitizernya jangan lupa ya. Oke, supaya sehat, tidak ada yang sakit. Anak-anak sekolah minggu harus sehat, kuat dan semangat. Oke? Baik, demikian warta sekolah minggu. Tuhan berkati, kita bernyanyi Kak Yos. Oke, kita lanjutkan lagu yang tadi ya, Tuhan tiap jam, sambil mengumpulkan persembahan. Kak, nanti diatur jangan berebut semua ya. Di sini selesai dulu baru sambung ke sana ya. Nah, Oke adik-adik. 1 kali aja persembahannya ya. Sambil bernyanyi ya. Siapkan persembahannya sayang di tangan kanan. Good job. Oke, maju Neta. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah musik. Adik-adik, ayo bernyanyi. Ya Tuhan tiap jam dampingi hamba-Mu, jikalau Kau dekat, enyah penggodaku setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah
Berkatilah kami semuanya Tuhan yang hadir di rumah-Mu ini, teristimewa anak-anak sekolah minggu yang sudah siap mendengarkan firman-Mu. Kami semuanya rindu mendengarkan firman-Mu melalui ibadah sekolah minggu ini. Karenanya Bapa, tolonglah kami supaya kami dapat mendengar dengan baik dan kami semuanya dapat mengingatnya, dan kami semua mau mematuhi perintah Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang bawa Alkitab bisa buka Alkitabnya dari Perjanjian Lama, yaitu Yunus, kitab Yunus ayat 1 sampai 17. Wih, panjang amat, Nang. Enggak apa-apa ya. Yuk, Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Yunus, Perjanjian Lama. Dia Yunus itu sebelum Mika, ya. Sudah ketemu? Baik, Inang bacakan dari depan. Demikian firman Tuhan. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut dan terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Allah, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan.
Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh daripada Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin menggelora." Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkan aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin menggelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar menelan Yunus, dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikian firman Tuhan. Siapa yang menyimak firman Tuhan yang sudah Inang baca tadi? Coba tolong angkat tangannya. Coba tolong angkat tangannya. Siapa tokoh dalam cerita hari ini? Cerita Alkitab hari ini? Siapa? Wih, hebat. Enggak tahu. Yunus. Apa yang terjadi dengan Yunus? Lari dari Tuhan, lari dari perintah Tuhan, lari dari tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Terus apa yang terjadi karena dia tidak melakukan perintah Tuhan? Ayo. Hah? Dibuang ke laut karena apa? Karena apa? Iya, apa sayang? Dia dibuang ke laut karena lautnya menjadi bergelora bergelombang, hampir menenggelamkan kapalnya. Lalu mereka takut yang di dalam kapal itu semua. Aduh, jangan-jangan kita tenggelam lagi. Biar jangan tenggelam, kita buang semua barang-barang yang ada di sini. Biar dengan kapalnya mereka buang. Barang-barang berharga yang mereka bongkar dulu, yang penting nyawanya selamat, katanya gitu kan. Akhirnya setelah semua barang dibuang tapi ombaknya masih berderu-deru, mereka bilang begini, "Gini aja yuk, kita cabut undi." Sebentar. Ada yang nggak ada di sini kayaknya nih. Itu tuh yang naik terakhir tadi tuh, laki-laki yang ganteng itu. Mana dia? Oh, rupanya Yunus pergi ke bawah, ke ruangan bagian bawah kapal itu, dia tidur nyenyak. Pernah lihat orang ngorok? Pernah dengar? Siapa yang papanya suka ngorok kalau tidur? Ada. Siapa lagi yang pernah dengar orang ngorok? Dia kalau ngorok itu
Karena apa? Karena tidurnya terlalu nyenyak. Dia tidak menyadari apa yang terjadi. Kapalnya hampir tenggelam pun dia tidak sadar. Dibangunkan. Hei, 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 tolong bangun. Kamu ini siapa sih? Dia ceritakan seperti yang sudah Inang baca tadi. Terus, kamu mau kemana? Dia cerita, kalau dia itu mendapatkan perintah dari Tuhan. Apa perintahnya? Kamu harus pergi ke Niniwe. Kenapa? Sebenarnya Tuhan mau Yunus pergi ke sana untuk memberitakan firman Tuhan, karena mereka di sana itu sudah sangat berdosa. Mereka sudah banyak melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Jadi mereka itu ingin Tuhan hukum, tapi tidak apalah, jangan langsung dihukum. Diutus saja dulu ke sana orang yang mau memberitakan firman Tuhan supaya mereka bertobat. Kan? Diutuslah Yunus. Yunus malah lari. Dia lihat ada kapal besar yang mau berangkat tuh. Udah, dia pergi naik kapal. Dia bayar ongkosnya. Tapi itulah yang terjadi tadi. Tuhan mau tetap harus pakai Yunus walaupun dia berusaha untuk melarikan diri. Tuhan mau apa yang Tuhan rencanakan harus terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kita nggak boleh suka-suka dong, ya. Kalau sudah diperintahkan itu oleh papa mama, bapak ibu guru, kakak-kakak sekolah minggu, pastilah yang diperintahkan itu bertujuan baik, walaupun kadang-kadang kita nggak suka. Kayak Inang ini kan, Inang sebenarnya ini repot amat harus pegang-pegang masker setiap saat karena maskernya turun setiap kali Inang ngomong. Tapi karena peraturannya harus pakai demi keselamatan, ya Inang bolak-balik begini-gini aja, gitu ya, demi keselamatan. Sama seperti Yunus tadi. Akhirnya mereka cabut undi. Ayo, kita cabut undi. Siapa sebenarnya yang patut dikeluarkan dari kapal ini untuk menghentikan ombak besar ini? Undi. Diundilah, ternyata Yunus yang terkena undian harus dikeluarkan dari kapal itu. Padahal mereka itu sudah teriak-teriak sama Allahnya. Allah mereka beda dengan Allah Yunus. Allah mereka itu berhala. Ya, Allah mereka itu berhala. Mereka ada patung. Oh, patung tolonglah. Oh, gitu ya. Tapi Allah Yunus itu beda. Allah Yunus itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Maka Yunus kena undian. Ditanyalah dia, kamu sudah bersalah. Ketahuan kamu yang kena undian. Apa yang harus kami lakukan supaya kami semua selamat? Isi kapal ini selamat. Apa yang harus kami lakukan? Gini aja deh, aku ngaku salah nih. Buang aja aku ke laut. Buang aja aku ke laut supaya ombaknya berhenti. Jadi kalian di dalam kapal selamat. Mereka angkat tuh Yunus. Biur. Begitu Yunus kecemplung ke dalam laut, ombaknya berhenti, tenang, kapalnya juga tenang. Mereka melanjutkan perjalanan. Tapi Allah itu baik. Apa yang sudah Allah rencanakan harus terjadi. Yunus biarpun dibuang ke laut dia nggak mati, tenggelam, karena Allah tetap akan pakai Yunus sebagai alat memberitakan firman Tuhan. Lalu Allah memang sudah siapkan. Apakah Ios ikan yang besar mulutnya itu? Apakah Ios ikan besar? Apa bang namanya? Ikan paus besar yang mulutnya gede,
bisa nelan orang muat satu yang dewasa. Kalau yang kecil-kecil sih ikan kecil bisa ya. Tapi begitu Yunus kecemplung ke laut, ikannya datang. Hap! Yunus masuk ke dalam perut ikan, nggak mati. Dia Tuhan lindungi di dalam perut ikan selama berapa hari Kak Yos? Berapa hari? 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, tapi dia berada dalam perut ikan itu. Ada listrik nggak di situ nak? Ya nggak ada dong. Ada lampu nggak? Ya nggak ada lah. Kalau ada lampu dalam perut ikan kan ikannya mati. Tapi begitulah cara Tuhan memelihara Yunus. Yunus tetap hidup selama 3 hari 3 malam dalam perut ikan, dan suatu saat ikannya terdampar ke tepi dan sang ikan memuntahkan Yunus keluar dari mulut ikannya. Lalu apalah nang inti cerita kita hari ini? Yunus dimakan ikan, terus dimuntahkan lagi. Untuk apa? Nah, ada beberapa inti dari firman Tuhan yang harus kita petik dari kisah yang kita dengar dari firman Tuhan hari ini. Catat ya. 1. Nanti kan Kak Yosta mau tanya nih. 1. Kalau sudah diperintahkan harus dilakukan. Kedua, kalau sudah diberi tugas harus dilakukan dan tidak boleh menghindarinya. Nah, yang kedua, kalau Tuhan sudah rencanakan seperti apapun prosesnya menuju tujuan yang sudah Tuhan tetapkan, pasti baik hasilnya. Seperti belajar sayang. Inilah kan kita ini mau sekolah, tapi macam mana lah kita ini ke sekolah? Ntar lagi penuh waktu nih pakai masker turun naik kayak inang tuh, terpaksa harus gini-gini setiap saat gini-gini. Apapun itu namanya proses demi keberhasilan. PR-nya banyak amat nangi. Kita ini padahal mau nonton masih mau main game. Ketepikan. Sama seperti Yunus, tidur dia di kapal bagian bawah. Ngorok. Tapi ternyata dialah penyebab bencana yang teman-temannya alami, tapi dia harus membayarnya dengan menuruti perintah Tuhan. Kitalah penyebab ayah ibu kita menjadi repot dalam urusan sekolah karena kita masih kecil. Orang tua kita tidak boleh lepas tangan. Kitalah yang membuat orang tua kita repot, tapi orang tua kita tidak mempermasalahkan itu dengan harapan kita juga nanti akan membuat orang tua kita bangga karena kita berhasil melewati proses sekolah kita sampai ke tujuan yang diimpikan oleh orang tua kita. Sama seperti Yunus, dia adalah alat Tuhan yang harus melewati berbagai macam proses untuk menyelamatkan orang-orang di Niniwe. Kan ke sana dia tadi disuruh untuk menyelamatkan orang-orang Niniwe itu dari dosa-dosanya. Yuk sekarang siapa yang mau menjadi Yunus? Seperti Yunus, maksudnya jadi Yunus sih nggak bisa ya. Siapa yang mau
meneladani sikap Yunus. Mana mau nang? Siapa yang mau kayak Yunus? Bandel. Bukan itu endingnya yang penting. Pada akhirnya dia mau melakukan perintah ya ampun, pada ngantuk semua kali ini. Ya. Itulah yang paling penting. Kita mau melakukan perintah Tuhan melalui perintah kedua orang tua kita, meskipun proses menuju apa yang diharapkan dari kita itu berbagai macam kesulitan. Oke, jadi kalau PR-nya banyak, jangan mengeluh. Tugas sekolahnya banyak, jangan mengeluh. Tujuannya yang paling penting kita harus capai. Siapa yang mau berhasil di sekolahnya, angkat tangan. Iya, ada yang gak mau berhasil di sekolah. Siapa yang mau menjadi anak, siap-siap tangannya. Siapa yang mau menjadi anak pembangkang? Kecolongan ya, nggak ada. Semua mau menjadi anak yang baik, patuh kepada perintah Tuhan. Tuhan memaklumi ada kalanya kita berbuat nakal, tidak seturut dengan kehendak ayah ibu ya. Tapi Tuhan maha baik, mau mengampuni dengan catatan asal kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita dan tidak mau mengulanginya lagi. Oke, kita berdoa. Lopit tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah dengar kisah Yunus pagi hari ini. Kami mau Tuhan melakukan perintah-Mu meskipun kadang-kadang kami lalai dengan tugas kami oleh karena kami semua masih anak-anak kecil, sering dipengaruhi oleh keadaan-keadaan di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi alat Tuhan ketika kami sudah dewasa dan kami mau membuat Tuhan bangga, membuat orang tua kami sukacita, membuat kami merasa tenang bersama Tuhan. Dalam nama Yesus berkati kami semua. Amin. Kita bernyanyi Kak Yos. Setelah mendengarkan firman Tuhan tentang Nabi Yunus masuk perut ikan, kita bernyanyi ya adik-adik ya. Kita bernyanyi Bang. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Naikkan Bang, berdiri semua. Berdiri semua adik-adik. Tepuk tangannya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita berdoa.
Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Kita semua akan mengucapkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Selamat Minggu. hari Minggu. Silahkan Adik-adik duduk. online, selamat hari Minggu ya. Jangan Yang lupa belum minggu dijemput, depan. jangan pulang. Bye. Ada kakak dan abang sekolah minggu di depan. Kalau belum dijemput, silahkan duduk dulu di kursi. Ya, kalau sudah dijemput boleh pulang ya sayangnya. Sampai ketemu hari Minggu lagi.